Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti Harahap, bertugas di MI Negeri 1 Batam. Saya adalah mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar. Kali ini saya akan menanggapi diskusi 9 terkait dengan sistem pendidikan di negara-negara maju. Berdasarkan artikel pada materi pengayaan sesi 9.1 yang berjudul Educational Inequalities in OECD Countries yang ditulis oleh Yang Chul Choi tahun 2021, terdapat beberapa ketimpangan pendidikan di negara-negara OECD. Ketimpangan pendidikan tersebut meliputi ketimpangan di sekolah dasar, status sosial dan pemilihan sekolah, kemudian dukungan untuk mahasiswa atau perguruan tinggi, kemudian isu keragaman imigran, dan jaminan hak pendidikan serta perlindungan perempuan dalam pasar kerja. Ketimpangan-ketimpangan ini ternyata terdapat juga di tempat saya bertugas, yaitu di MI Negeri 1 Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun perbedaan dan persamaan ketimpangan pendidikan yang terjadi di negara-negara OECD dan di tempat saya bertugas, yaitu di MIN 1 Batam, sebagai berikut. Nah, di negara-negara OECD terdapat ketimpangan status sosial dan pilihan sekolah. Sementara di tempat saya juga terdapat ketimpangan berdasarkan latar belakang ekonomi siswa. Biasanya siswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang mapan cenderung lebih terfasilitasi dan lebih memadai dalam fasilitas belajar dan pendampingan dari orang tuanya dibandingkan latar belakang siswa yang ekonominya rendah. Kemudian di negara OECD, kebijakan afirmatif multilevel. Nah, ini siswa mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi telah diberikan beasiswa. Sementara di tempat saya bertugas juga ada bantuan berupa dana BOS atau PIP. Tapi dana PIP ini tidak semua siswa mendapatkan. Hanya sebagian kecil yang bisa mendapatkan PIP. Karena PIP ini memiliki syarat dan ketentuan siswa seperti apa yang dapat menerimanya. Tentu tidak semua siswa bisa mendapatkan dana ini. Sementara kalau di negara-negara OECD, beasiswa diberikan kepada semua siswa tanpa kecuali, yaitu mulai dari siswa sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian ketimpangan pendidikan yang terjadi di tempat saya adalah minimnya infrastruktur. Nah, misalnya seperti akses internet yang kurang memadai untuk diakses oleh semua siswa, kemudian laboratorium komputer belum tersedia, perpustakaan juga belum tersedia, kekurangan guru juga. Kami saat ini jika dibandingkan dengan rasio siswa yang ada di sekolah kami masih terdapat kekurangan guru. Di negara-negara OECD juga telah memiliki sumber daya manusia yang unggul atau guru yang sangat kompeten, diambil dari lulusan terbaik dari universitas. Seperti di Jepang misalnya, 10 lulusan terbaik itu bisa menjadi guru dengan seleksi yang ketat. Sehingga tidak heran SDM di negara Jepang sangat unggul. Nah, ini berbeda dengan di tempat saya. SDM guru masih sangat minim dan masih perlu ditingkatkan. Kemudian pelatihan guru sudah terprogram secara sistemik dan masif di negara-negara OECD. Nah, berbeda dengan di tempat saya, peningkatan mutu guru masih kurang atau masih minim. Kemudian di negara OECD ada isu imigran. Ini mengacu pada imigran internasional. Hal ini membuat ketimpangan pendidikan dalam bahasa dan ras. Namun di tempat saya juga ada keragaman suku, budaya, daerah, dan migrasi internal. Ini lebih berkaitan kepada beberapa siswa yang pindah akibat orang tuanya merantau ke Kota Batam misalnya, sehingga ini terdapat keragaman suku, keragaman daerah. Tapi ini hanya migrasi internal saja, bukan migrasi dari luar negeri. Nah, beberapa ketimpangan pendidikan ini
memiliki kesamaan tentunya dan memiliki perbedaan di antara negara OECD dan di Min1 Batam tempat saya bertugas. Keterkaitan isi artikel dengan modul 7 MPDR 5302 dalam mengatasi masalah pendidikan. Adapun keterkaitan isi artikel tersebut dengan modul 7, studi komparatif pendidikan dasar, menyoroti tentang pentingnya pemerataan akses pendidikan, sistem kebijakan pendidikan, inovasi kurikulum dan reformasi sistem, keadilan sosial dalam pendidikan, serta faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kualitas pendidikan. Pada modul 7 juga menekankan bahwa sistem pendidikan dasar yang kuat cenderung dapat mengurangi kesenjangan pendidikan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu guru menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Negara-negara OECD mengatasi masalah pendidikannya dengan beberapa cara. Berdasarkan artikel pada materi pengayaan sesi 9.1, Educational Inequality in OECD Countries, ini ada beberapa cara yang telah dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Yang pertama, melalui pemerataan sumber daya sekolah dan peningkatan kualitas guru. Seperti di Finlandia dan Jepang, itu peningkatan mutu guru sudah terprogram secara sistemik. Kemudian pemberian dukungan beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu sampai perguruan tinggi. Nah, ini juga merupakan cara mereka mengatasi ketimpangan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan yang inklusif dan kesetaraan gender. Di sana pendidikan diterapkan untuk semua setara, tidak ada pengecualian baik anak yang kurang mampu, baik itu anak yang kurang mampu, itu diperlakukan sama. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem penerimaan sekolah yang tidak diskriminatif. Nah, ini juga terlihat dari sistem pendidikan mereka yang sangat baik, sehingga pendidikan di negara-negara maju ini lebih unggul dibandingkan pendidikan di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang dapat kita adaptasi dari pendidikan negara-negara maju ini. Misalnya seperti pendidikan yang inklusif dan kesetaraan gender. Di Indonesia juga kita telah diamanahkan untuk melakukan PPDB atau program penerimaan peserta didik baru tanpa pengecualian. Artinya di sekolah negeri juga wajib menerima atau memberikan kesempatan belajar kepada anak berkebutuhan khusus karena pendidikan yang inklusif harus diterapkan di sekolah. Nah, ini juga mengamanahkan bahwa kesetaraan gender itu diterapkan. Artinya pendidikan di Indonesia adalah semua siswa di Indonesia adalah berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dalam Undang-Undang Sisdiknas bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sistem pendidikan Jepang dan pencapaian yang tinggi pada skor PISA. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kurikulum Jepang diatur melalui Course of Study yang berlaku sebagai standar minimum nasional sehingga semua siswa dimanapun berada mendapatkan kualitas pembelajaran yang relatif seragam. Nakayosu 2016. Revisi kurikulum merespon penurunan skor PISA dengan memperkuat aspek literasi, kemampuan berpikir kritis, dan problem solving yang sejalan dengan konsep Key Competencies OECD. Selanjutnya, di Jepang, pendidikan menekankan pada peningkatan verbal activities di semua mata pelajaran, seperti matematika dan sains. Implementasi konsep Just for Life menjadi dasar penguatan kemampuan berpikir, pembelajaran aktif berbasis learning by doing, dan interdisipliner. Kemudian evaluasi nasional untuk memantau capaian akademik secara sistemik. Nah, sinergi antara kurikulum yang terstandarisasi, fokus pada kompetensi abad 21 dan budaya belajar yang tinggi, serta mekanisme evaluasi yang konsisten membuat Jepang mampu mencapai peningkatan signifikan dalam PISA dan mempertahankan performa tinggi secara global. Hal ini juga didukung oleh budaya Jepang yang sangat tinggi dalam hal belajar.
Demikian paparan saya mengenai diskusi 9 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.